pujian. Yes Tuhan. Sebab Kau layak. Amin. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan setiap pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Kau layak. Terima pujian. Amin. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan setiap pujian penyembahan kepada Tuhan. Layak. Terima pujian. Amin. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas. Amin. Haleluya. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Dengan kasih Kristus, Ibu Yulin akan membuka dalam doa. Yesus, Raja di atas segala raja-raja. Raja di atas segala. Sekali lagi katakan Engkau Raja. Raja di atas segala raja. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak dipuji dan disembah pada sore hari ini. Buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang selalu baru bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Kau menilik setiap kerinduan kami Tuhan untuk datang kepadamu, untuk memuji membesarkan nama-Mu, untuk meninggikan Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu lewat ibadah sore hari ini. Kami percaya Engkau sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber jawaban bagi kami. Kau bekerja melawati setiap hati kami yang menyembah-Mu Tuhan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah Engkau hiburkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani Tuhan pada sore hari ini. Seluruh pelayan Tuhan, pelayan mimbar yang ada, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan mengurapi mereka, Tuhan yang berkata-kata lewat hamba-Mu. Tuhan singkapkan firman-Mu bagi kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita. Dia luar biasa dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini kita mau bawa setiap pujian syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Dia ajaib, Dia perkasa bagi kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Lah puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita punya Tuhan yang besar dalam hidup kita, amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita berjalan bersama Tuhan yang besar. Haleluya. Boleh tepuk tangan di hadapan Tuhan, haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat berkuasa. Amin. Dia lebih dahsyat dari segala. Katakan dengan imanmu. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sama-sama naikkan pujian ini. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kami menyatakan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala. Amin. Dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Kami nyatakan di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang berfirman, Dia Tuhan yang berjanji dalam setiap kehidupan kita. Dia juga yang akan menepati, menggenapinya bagi setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan yang dahsyat, amin. Hanya di dalam namanya ada pengharapan. Hanya di dalam namanya ada kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya Engkau Tuhan yang menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Amin. Sama-sama katakan. Firman terangi jalanku,
Katakan dengan imanmu, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia, amin, menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan, amin, di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Boleh Bapak Ibu Saudara, kembali kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan imanmu. Firman yang menerangi setiap langkah hidup kita. Haleluya. Firman terangi jalanku, Dia perisai bagi kita, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari amin. Katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga, amin, dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan, bagiku selamanya, selama-lamanya. Katakan sekali lagi, bagiku selama-lamanya. Amin. Kami menyatakan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang sungguh besar dalam setiap kehidupan kita. Hanya di dalam namanya ada pengharapan kita. Mungkin di hadapan kita, bagi kita itu adalah hal yang mustahil. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Dia sanggup kerjakan bagi saya, juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari bawa setiap pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan. Mari bawa setiap imanmu di hadapan Tuhan. Bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah terbatas kuasanya di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Yes, amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita mau belajar percaya kepada-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan, dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu dengan kasih Kristus, Bapak Ibrahim Wardi akan berdoa untuk firman Tuhan. Namun Roh-Mu yang menguatkan kami. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya. Kembali kami datang kepada-Mu pada saat sore ini Tuhan. Selayak kami ucap syukur dan terima kasih kesempatan yang telah berikan kepada kami untuk beribadah kepada-Mu pada saat sore ini Tuhan. Kami boleh memuji-muji Engkau. Ya lewat pujian penyembahan kami boleh menjadi ukupan yang bau harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Sehingga boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Engkau. Tiba saatnya dengan rindu hati kami tidak mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya firman-Mu Tuhan yang boleh meneguhkan iman percaya kami. Untuk itu urapi hamba-Mu, urapi pendengaran kami ya Tuhan. Supaya lewat firman Allah yang kami dengar, boleh kami tanamkan di hati kami, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih urapi hamba-Mu, urapi pendengaran kami. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah doa kami, memperlaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, selamat sore Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita sore hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala, Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan sore hari ini mari kita langsung masuk dalam firman Tuhan, saudara.
yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, melanjutkan apa yang disampaikan tadi pagi. Filipi pasal 4, satu ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Kita baca ayat 12 dan ayat 13. Filipi pasal 4, ayat 12 dan ayat 13. Kita baca bersama-sama ya, karena 2 ayat aja, kita baca bersama-sama. Ayat 12 dan ayat 13 dengan suara yang keras. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silahkan duduk. Saudara, ada perdebatan yang sengit ya dari penafsir Alkitab berkaitan siapa yang layak menggantikan Yudas Iskariot. Memang di Kisah Para Rasul pasal 1, ya murid-murid itu membuang undi dan pilihannya hanya 2 dan kemudian dibuang undi, pilihan jatuh pada Matias. Tetapi saudara, dilihat kontribusinya dalam pelayanan, maka para sebagian besar penafsir Alkitab justru menyetujui kalau pengganti Yudas Iskariot itu adalah Rasul Paulus. Ya, dengan lihat kontribusinya dalam pelayanan, dalam penginjilan, memberitakan Injil khususnya kepada orang-orang non-Yahudi, Paulus giat sekali mengabarkan Injil kepada mereka, bahkan tidak sedikit Paulus keluar masuk penjara karena memberitakan Injil. Belum lagi kalau saudara perhatikan dalam perjanjian baru, kebanyakan surat-surat, tulisan-tulisan dari Rasul Paulus memberikan kontribusi yang besar. Setengah lebih Pak Ibu. Ya, perjanjian baru yang menulis adalah Rasul Paulus. 13 ya kitab yang menulis adalah Rasul Paulus. Jadi para penafsir Alkitab menyetujui bahwa sebenarnya yang layak menggantikan Yudas itu bukan Matias, tetapi itu adalah Rasul Paulus. Nah, oke, saudara, di luar itu ya, kita mau setuju atau tidak. Tetapi kalau saudara perhatikan dalam pelayanannya, sebagai murid Kristus, sebagai Rasul Tuhan, Paulus bukan hanya memberikan kontribusi besar dalam pelayanannya, dalam memberitakan Injil, tetapi kita lihat ada sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dia murid Kristus yang kuat, yang tahan uji, tahan banting, hadapi tekanan, hadapi aniaya, hadapi ancaman, hadapi penjara dan sebagainya, pernah disesah, dianiaya. Tetapi saudara, Rasul Paulus tidak mundur sedikit pun. Bahkan dia katakan kepada jemaat di Roma, tidak ada yang memisahkan saya dengan kasih Tuhan. Itu luar biasa banget ya Pak Ibu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, nah mari dari ayat yang kita baca di Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13, mari kita belajar di sini. Belajar gini ya. Kuatnya itu seberapa sih Rasul Paulus? Kok kita mau belajar dari Rasul Paulus dari Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Kita mau tahu sih seberapa kuatnya sih Rasul Paulus, kemudian coba kita sesuaikan dengan kondisi kita, keadaan kita. Seberapa kuat sih Rasul Paulus? Nah, kemudian kita belajar bagian yang kedua adalah rahasianya apa sih Paulus itu menjadi murid yang kuat. Amin. Ya, saya percaya gini ya saudara, tema bulan ini adalah murid Kristus kan. Totalitas untuk menjadi murid Kristus. Dan kita tahu Yesus sangat peduli, sangat care dengan yang namanya murid. Dari awal waktu memilih murid-murid, Yesus doa semalaman,
ya saudara, baru Yesus besoknya memilih murid-murid, 12 muridnya. Belum lagi saudara, waktu Yesus mau ditangkap, Yesus menghabiskan waktu bersama dengan murid-murid, mendoakan murid-murid, membasuh kaki satu persatu murid-muridnya, ya kemudian mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-murid, sampai kemudian dia mati di atas kayu salib. Nah, setelah dia bangkit dari kematian, Yesus juga sekali lagi menampakkan diri bukan kepada Herodes, bukan kepada imam besar Kayafas, tetapi justru menampakkan diri kepada murid-murid. Satu persatu saudara, menampakkan diri kepada 2 murid yang sedang menuju Emmaus, kepada Thomas, kepada Petrus, kepada Yohanes, Yakobus, semuanya saudara. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Bahkan sebelum Yesus naik ke sorga, saking pentingnya murid di mata Yesus. Yesus katakan kepada murid-murid, ya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Amin saudara, amin, amin. Jadi murid itu sesuatu yang penting. Dari perjalanan Yesus, pelayanan Yesus, kita tahu bahwa untuk menjadi murid itu bukan pilihan Pak Ibu. Ya aku tak milih jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja teh, biasa-biasa aja wes, ya orang usah neko-neko, nggak usah radikalan lah, kita garis-garis biasa, ya dan sebagainya. Gak bisa Pak Ibu, kita gak bisa milih, oh saya mau jadi orang Kristen yang ya gak usah terlalu dalam, terlalu jauh, terlibat dalam pelayanan, gak bisa Pak Ibu. Ini mau gak mau, suka gak suka, saudara harus jadi murid. Amin, amin saudara. Nah bukan sekedar jadi murid, saudara belajar sore hari ini kita jadi murid Kristus yang kuat, tahan banting, teruji dalam segala situasi, nggak pernah mundur sedikit pun, sekali ikut Tuhan tetap ikut Tuhan, sekali melayani Tuhan tetap melayani Tuhan. Amin. Nah mari coba kita lihat, yang pertama saudara, bagian yang pertama, ya emang seberapa kuat sih Rasul Paulus, seberapa besar sih tantangannya Rasul Paulus, kok Paulus bisa dinamakan murid yang kuat, bisa dicap sebagai murid yang kuat, dan kemudian kita sore hari ini belajar kepada dia, seberapa kuat sih Rasul Paulus. Nah coba lihat, murid Kristus kita lihat ya, ini kuatnya Rasul Paulus nih. Murid Kristus yang kuat itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus, dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita tahu Paulus waktu menulis surat kepada jemaat di Filipi, Paulus sedang ada di dalam penjara Pak Ibu. Dia sedang ada di dalam penjara, dia nggak tahu besok ini mau mati apa tidak, dia hadapi kegelapan, disiksa, dianiaya, nggak tahu besok ini dia masih hidup atau enggak. Paulus nggak tahu, Paulus ada di dalam penjara, tetapi kalau saudara lihat tema besar, salah satu tema besar, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus menekankan supaya jemaat di Filipi itu bersukacita. Amin. Boro-boro Paulus minta supaya dihibur, dikuatkan, tolong saya ini masih di penjara, tolong kuatkan ya, doakan saya. Saudara enggak? Dari pasal 1, Paulus sudah memberitakan Injil kepada orang-orang di penjara, Paulus memberikan kekuatan kepada jemaat di Filipi yang mulai lemah, mulai putus asa, hadapi tekanan aniaya. Paulus tulis surat kepada mereka dan dorong mereka untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Itu luar biasa banget. Tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan yang terjadi di luar. Nah, kalau saudara perhatikan ya, kata ayat 12, kata aku tahu, itu digunakan kata oida. Nah, oida ini saudara bukan sekedar tahu secara teori. Ya, saudara bisa kan kita tahu secara teori. Nah, biasanya kalau saya ya pengen tahu sesuatu, lihat ya artikel-artikel jurnal di Google Scholar ya saudara. Jadi lihat ya yang lagi ngetren sekarang isu-isu apa, ya ada novelty apa yang disampaikan oleh penulis-penulis artikel jurnal. Itu menarik sekali. Itu kita bisa lihat, oh tahu, tapi sekedar tahu aja, baca aja. Tapi tidak ngalami. Nah,
Paulus bilang oida itu bukan tahu secara teori, bukan tahu secara pikiran aja, logika aja. Tetapi saudara, Paulus itu bilang aku tahu karena memang Paulus itu tahu beneran. Aku telah melihat, aku telah mengalami, aku paham apa yang aku rasakan. Aku telah belajar melalui pengalaman-pengalaman hidup yang dilalui oleh Rasul Paulus. Jadi Paulus bukan sedang mengutip kutipan orang lain tentang teori-teori penderitaan dan sebagainya, tidak. Tetapi Paulus sedang bersaksi atas pengalaman hidupnya sendiri. Aku tahu, ya saya pernah dipenjara, pernah dicambuk, pernah dilempari oleh batu, pernah disesah, pernah menghadapi bahaya banjir, terapung-apung di tengah laut. Paulus ngalami semuanya itu Pak Ibu. Aku tahu. Ya saudara, nah menarik sekali ya saudara, kata aku tahu, oida, itu artinya bukan hanya tahu mengalami penderitaan dan sebagainya, tetapi juga tahu bagaimana kita harus merespon dengan benar, oida itu. Kalau saudara lihat Rasul Paulus meskipun mengalami penderitaan, mengalami aniaya, mengalami tekanan, Paulus tidak pernah mengeluh sedikit pun. Ya, itu responnya bagus loh. Dia nggak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan apa salah saya? Saya udah setia sama Tuhan, saya udah melayani Tuhan, saya udah berikan seluruh hidup saya untuk Tuhan, mendedikasikan seluruhnya untuk Tuhan. Kok seperti ini, di penjara, hadapi kesusahan, hadapi ini dan sebagainya. Apa salah saya? Paulus tidak mengeluh Pak Ibu. Responnya benar, aku tahu, oida. Itu bukan hanya sekedar aku tahu, paham, ya aku melihat, ya aku merasakan, tapi juga tahu bagaimana merespon dengan benar, Pak Ibu. Amin. Jadi murid yang kuat adalah murid yang gini ya, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Mau di dalam penjara, mau sedang ada dalam tekanan, mau sedang ada dalam ancaman, ada dalam bahaya, tetap karena Tuhan yang di dalamnya itu sama, Tuhan yang besar, Paulus bisa bersuka cita Pak Ibu. Amin. Seringkali banyak anak-anak Tuhan dipengaruhi oleh situasi, keadaan. Ya, kalau keadaan lagi baik, ya keuangan baik, dan semua kita bisa bersyukur kepada Tuhan, ya Tuhan baik, Tuhan itu luar biasa, ya saya dapat cuan, dapat untung, dan sebagainya, wah kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi situasinya akan berbeda ketika yang terjadi bukan keadaan yang baik, keadaan yang mungkin buruk, ya kerjaan buntu, gak ada penghasilan, ya rugi terus. Masih bisa gak di dalam situasi seperti itu kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan? Amin. Nah, saudara lihat ya, Paulus ini murid yang kuat, gak salah kita belajar dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan Pak Ibu, situasi. Mau situasinya seperti apa, tetap sekali bersuka cita, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, kok saya lihat dari tadi wajahnya kurang bersuka cita. Ya, ayo kasih senyum yang terbaik kiri kanan. Ya, senyum Pepsodent Pak Ibu. Ya, loh senyum aja masih susah ya saudara ya. Ya, saudara lagi ngalami apa? Ya. Tidak dipengaruhi oleh situasi, keadaan. Mau situasinya kayak apapun, tetap kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Mau situasinya tidak bagus, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Mau situasinya tidak seperti yang kita harapkan, tetap kita berkata Tuhan itu baik dalam hidup saya. Amin saudara. Amin. Tidak dipengaruhi oleh situasi. Ya, tidak dipengaruhi oleh situasi. Ya, saudara lihat ya. Yang kedua, lihat bagaimana kuatnya Rasul Paulus ini. Murid yang kuat itu pasti memiliki respon yang benar. Tadi tidak dipengaruhi oleh situasi, oleh keadaan. Yang kedua, murid yang kuat, Paulus ini, diwakili oleh Rasul Paulus, itu adalah murid yang memiliki respon yang benar waktu mengalami yang namanya kelaparan, waktu mengalami yang namanya kekurangan, responnya benar Pak Ibu.
Paulus. Nah, coba lihat kata kekurangan supaya kita tahu ya. Kekurangan itu apa sih? Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Kekurangan itu ternyata bukan hanya tidak ada uang atau di dompet sedikit, uang kita tinggal sedikit, kekurangan, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu dan sebagainya, saudara. Bukan hanya berarti miskin, tetapi saudara artinya lebih luas lagi, yaitu apa? Direndahkan oleh orang lain. Ya kekurangan, tapeino. Direndahkan oleh orang lain, dipermalukan oleh orang lain, dihina oleh orang lain, dijatuhkan harga dirinya. Ini nggak mudah Pak Ibu, nggak mudah. Orang boleh kekurangan uang, tapi kalau harga diri diinjak-injak, kita juga akan ngelawan kan Pak Ibu. Betul ya saudara, seringkali kan seperti itu. Ya, bondo sih oke, cepet, tapi harga diri tak belain. Nah, betul ya saudara, seringkali kan seperti itu. Tapi murid Kristus enggak gitu Pak Ibu. Mau harga diri kita diinjak-injak, dijatuhkan, ditekan oleh keadaan, dipaksa tunduk pada situasi yang tidak enak. Saudara, ya tetap kita merespon benar di hadapan Tuhan. Tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan si A, si B, tidak menyalahkan situasi, tetapi sebaliknya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Respon kita benar. Amin. Direndahkan oleh orang lain, dijelek-jelekan orang lain, dihina oleh orang lain, saudara responnya tidak sakit hati. Tapi justru datang sama orang itu, baik sama orang itu. Amin. Wah, ini mulai berat Om. Ya, mulai berat. Saudara ingat ya, Yesus bilang kan ke murid-muridnya, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salib, baru ikut aku. Semua murid Tuhan pasti dibegitukan oleh Tuhan. Harga dirinya pasti diinjak-injak, dihina oleh orang lain, disepelekan oleh orang lain. Pelayanan kita tidak dihargai oleh orang lain. Orang lain meremehkan kita. Ya, itu yang terjadi Pak Ibu. Bagaimana kita bisa merespon tetap benar enggak respon kita di hadapan Tuhan? Tidak sakit hati, tidak benci, tidak akar kepahitan. Bahkan sebaliknya saudara bisa mengampuni dan berbuat baik kepada orang-orang yang salah sama kita. Amin. Gak ada ceritanya jemaat Mahanaim, ora sudi, dia yang salah kok saya yang suruh minta maaf. Gak ada kan Pak Ibu? Coba lihat, ada enggak kiri kanan tersangkanya? Ya, enggak ada kan saudara, karena kita murid-murid Kristus. Maka saudara lihat ya, ini Rasul Paulus kuat banget nih. Dihina, diinjak-injak, harga dirinya, tidak dihargai pelayanannya, diremehkan, ya dan sebagainya. Tapi responnya itu tetap benar di hadapan Tuhan. Itu Rasul Paulus. Nah, saya cepat aja Pak Ibu. Kelaparan gak usah dibahas lah saudara. Karena saya lihat muka-mukanya enggak kelaparan ini. Nah, rahasianya apa sih? Rahasianya. Paulus sebagai murid Kristus kok bisa kuat? Tidak terpengaruh oleh keadaan. Punya responnya itu benar. Tidak ngeluh, tidak sakit hati, tidak tersinggung. Kok bisa? Apa sih rahasianya? Saya juga mau ketika mungkin kita diinjak-injak, harga diri kita dihina oleh orang lain, direndahkan oleh orang lain. Kita enggak tersinggung, kita enggak kepahitan, tapi sebaliknya kita bisa berbuat baik sama orang itu. Saya mau seperti itu. Gimana sih caranya? Saya lihat di ayat 13 kuncinya. Ya. Dikatakan seperti ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah di situ kata kuncinya di dalam Dia. Di dalam Dia, segala perkara. Ya tadi itu, kelaparan, kekurangan, ya diinjai segala perkara. Dapat kutanggung. Paulus dengan bangga ceritakan, tulis surat ini kepada jemaat di Filipi, segala perkara. Ya, baik ketika Paulus dihina, dicaci maki, diinjak-injak harga dirinya, segala perkara itu dapat kutanggung. Bukan karena Paulus kuat, bukan karena Paulus itu hebat, tetapi
Karena Paulus itu tinggal di dalam Dia. Di dalam Tuhan, Pak Ibu. Kuncinya seperti itu. Nah, mari coba kita belajar. Ini cara, kita masuk bagian yang kedua, cara untuk kita bisa kuat, yaitu tinggal di dalam Dia. Di dalam Dia itu yang seperti apa, saudara? Di dalam Tuhan itu yang seperti apa? Apakah hanya sekedar beribadah kepada Tuhan, yang penting KTP kita Kristen, ya udahlah selesai. Enggak, saudara, harus di dalam Dia itu yang seperti apa? Nah, di dalam Dia, saudara, yang pertama kata N itu, digunakan kata N, yaitu mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan. Jadi yang dimaksud tinggal di dalam Tuhan, itu bukan sekedar datang ke gereja, bukan sekedar kita naikkan pujian ya dan sebagainya, atau KTP kita Kristen, bukan. Tetapi yang dimaksud N di dalam Tuhan, itu adalah mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan. Amin. Nah, hubungan yang kuat dengan Tuhan itu yang seperti apa? Yang pertama, hubungan yang kuat adalah hubungan yang dibangun melalui persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Saudara garis bawahi, kata terus-menerus. Paulus bisa kuat bukan sesekali dia berdoa kepada Tuhan, sesekali dia memuji Tuhan, terus kemudian dia jadi murid Tuhan yang kuat. Tidak, saudara. Tapi Paulus terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan. Terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Terus-menerus meskipun ada dalam penjara di Filipi, di Kisah Para Rasul pasal 16, tangannya dirantai, kakinya dibelenggu, ya penjara paling tengah, Paulus tengah malam bisa menaikkan pujian kepada Tuhan. Itu membuktikan bahwa terus-menerus Paulus membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam situasi apapun, Pak Ibu. Amin. Amin, saudara. Terus menerus, ya saudara, makanya saya dorong, saudara kalau mau jadi murid Tuhan yang kuat, saudara harus punya hubungan yang terus menerus, yang kuat dengan Tuhan. Doanya nggak pernah berhenti, bukan sesekali doa Pak Ibu. Biasanya kita kalau ada masalah baru datang berdoa sama Tuhan. Tapi kalau udah selesai nggak doa lagi sama Tuhan, itu sesekali. Makanya sering oleng Pak Ibu. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang kuat, murid Kristus yang kuat, saudara harus terus menerus, di dalam Dia. Punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, itu tidak dibangun dari sesekali. Bukan ya kadang-kadang, bukan. Tapi terus menerus, berdoa terus, baca Alkitab terus menerus, memuji Tuhan terus menerus, menjadi gaya hidup kita Pak Ibu. Amin. Amin Pak Ibu. Nah ini membangun hubungan yang kuat. Nah, membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan, saudara, adalah hubungan yang selalu wujudnya itu dalam bentuk ketaatan. Ya, omong kosong, orang saya punya hubungan yang kuat, saya doa sama Tuhan, hadirat Tuhan, tapi hidupnya tidak taat sama Tuhan. Nonsen Pak Ibu. Orang yang punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, itu kita lihat aja, dia taat enggak melakukan firman Tuhan. Ya. Saudara, ini bukan sekedar pengalaman pengalaman ngerasakan hadirat Tuhan, ya saudara. Ya bagus, tapi itu tidak menjamin saudara punya hubungan yang kuat dengan Tuhan kalau saudara tidak barengi dengan ketaatanmu kepada Tuhan. Saudara lihat di Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10. Dikatakan gini, Yesus yang berkata loh, jikalau kamu menuruti perintahku, artinya taat, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Amin. Yesus sendiri yang bilang. Ini juga Yohanes 15 tentang tinggal di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Nah, saudara apa? Jikalau kamu menuruti perintahku, taat lakukan firman Tuhan. Kerjakan firman Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan itu bukan sekedar menikmati hadirat Tuhan, tapi hidup menurut kehendak Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Taat saudara, kerjakan firman Tuhan. Ya, sekalipun Paulus sekalipun harus dipenjara, dipukul, ngalami kelaparan, hadapi ancaman maut,
ya Paulus tetap, saudara, dia taat kerjakan. Suruh menginjil, tetap dia menginjil. Memberitakan Injil sekalipun dia tahu resikonya dia harus masuk penjara. Itu tidak menghambat Rasul Paulus untuk tetap memberitakan Injil ke sana. Karena dia taat dengar-dengaran dengan Tuhan. Nah, karena itu mari Pak Ibu saudara kasih Tuhan, ya Kersen dia katakan gini, tinggal di dalam Kristus bukanlah pengalaman mistik yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, melainkan kehidupan yang terus dipelihara melalui iman yang diwujudkan dalam hal apa? Dalam hal ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, mari Pak Ibu saudara kasih Tuhan, saudara kalau mau kuat, tidak terpengaruh oleh situasi, keadaan, ya respon kita tetap benar di hadapan Tuhan. Ayo mari punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Nikmati persekutuan dengan Tuhan terus menerus, bukan sesekali, tapi terus menerus bangun hubunganmu dengan Tuhan. Dan dibarengi dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Saya percaya saudara jadi murid Kristus yang kuat, tahan banting, militan. Sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, tidak ada yang memisahkan saya dengan kasih Tuhan. Mau penganiayaan, penderitaan, sekali ikut Tuhan tetap ikut Tuhan. Amin. Amin Pak Ibu. Enggak ada Muhammad, ya, enggak ada Aji dan sebagainya lah. Sekali ikut Tuhan tetap ikut Tuhan. Tidak ada, kalau itu buat perempuan, kalau yang laki enggak ada Siti. Saudara, ada ya di jemaat kita ini namanya itu masih nama Muslim. Ya, ya mantunya Pak Wardi. Ya, siapa namanya? Nur. Nah, itu waktu kita bupati kan dikumpulin, calon bupati kan. Dikumpulin kan, terus saya suruh ngumpulin nama-nama kan. Dicurigain saya, ini nama Muslim loh. Ini tenanan Pak, ini jemaat saya ini tenanan. Ya mau tak bawa orangnya, tenan ini namanya Muslim loh. Tenan Pak, aku masa bodoh nih ya, pendeta. Ya tenan ya saudara, mau siapalah saudara, tetap sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Amin. Ya uji Tuhan ya Nur. Ya. Oke, saudara yang kedua, yang terakhir. Arti kata N, selain tadi bangun hubungan dengan Tuhan terus menerus, hubungan yang kuat dengan Tuhan, hubungan yang kuat dengan Tuhan itu gimana? Terus bangun persekutuan dengan Tuhan, taat lakukan firman Tuhan. Nah yang kedua, kata N itu artinya apa? Tinggal di dalam Tuhan itu artinya apa? Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itu arti secara praktisnya. Jadi kenapa Rasul Paulus bisa menanggung segala perkara? Karena Paulus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, Pak Ibu, enggak heran. Ya, kata N tinggal di dalam Tuhan, menyerahkan seluruh hidup Paulus kepada Tuhan. Saudara, apa sih menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Yang pertama, stop untuk kita menjadi penguasa atas hidup ini. Ya, hidup kita ini bukan, oh saya yang atur hidup saya yang berkuasa atas hidup saya. Mulai sore hari ini, kalau saudara mau menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, yang jadi penguasa hidupmu bukan engkau lagi, tapi Tuhan yang jadi penguasa. Mau Tuhan bawa kemana, mau Tuhan lakukan apa, kerjakan apa, wes ngikut aja, nurut aja sama Tuhan. Itu artinya menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan penguasa satu-satunya dalam hidup kita. Bukannya aku lagi, bukannya saya lagi yang menentukan, wah saya harus ini, bahkan kita mulai atur-atur Tuhan, berani atur-atur Tuhan. Tidak Pak Ibu, tetapi mulai sore hari ini, mari biar Tuhan yang atur hidup kita. Dia yang menjadi penguasa hidup kita. Nah, orang percaya, John Calvin katakan, orang percaya tidak akan pernah menemukan ketenangan sejati sampai ia menyerahkan seluruh hidupnya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah. Amin. Serahkan semuanya Pak Ibu kepada Tuhan. Tuhan yang jadi penguasa hidup kita. Yang kedua, menyerahkan seluruh hidup kita itu yang seperti apa?
apa yang kita dapat, menyerahkan seluruh hidup kita, itu membuat jalan terbuka untuk kekuatan Allah bekerja di dalam kita. Saya lihat Paulus sedang ada dalam penjara ya. Banyak perkara dia tanggung, Pak Ibu. Nah, tapi dia bilang gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, di dalam dia. Nah, di dalam dia itu menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, karena Paulus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ada kekuatan dari ilahi, kekuatan Allah yang dinyatakan dalam hidup Rasul Paulus, sehingga Paulus bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Amin, Pak Ibu. Ya, serahkan. Saudara, kata segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan. Kata kekuatan endinamo. Nah, endinamo itu bukan tapi kekuatan yang terus menerus, bukan sekali-sekali, bukan hanya sekali itu saja, bukan. Tetapi endinamos itu artinya terus menerus. Kristus yang terus menerus menopang kita, Kristus yang terus menerus memperlengkapi kita, memampukan kita terus menerus. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari sore hari ini, apapun masalah, persoalan, baik keluarga, rumah tangga, ya ekonomi, keuangan, ya anak-anak, masa depan kita, pekerjaan. Mari yuk kita serahkan sama Tuhan, amin. Percayalah ketika kita mulai serahkan seluruhnya kepada Tuhan, kekuatan Tuhan alirkan terus menerus dalam hidup kita. Itu yang membuat kita mampu menanggung segala perkara, bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada kekuatan Tuhan yang terus menerus menopang kita, terus menerus memampukan kita, terus menerus memelihara hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya minta tolong pelayan musik. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu. Sampai akhir hidup, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kita naikkan pujian dari awal. Amin. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu
sampai akhir hidupku. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami hari-hari ini. Tapi percayalah Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di dalam kita. Siapa yang mau menyerahkan seluruh hidupmu, seluruh masalahmu, persoalanmu kepada Tuhan, engkau boleh angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, naikkan pujian. Tuhan, ini masalah saya tidak dapat jalan sendiri, saya perlu tangan kuat yang menopang saya perlu kekuatan dari Tuhan, saya perlu jamahan Tuhan, saya perlu lawatan Tuhan. Tuhan bekerja dalam hidup saya. Engkau boleh angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, naikkan pujian nih. Tangan kuat yang memegang kami Tuhan. Yes Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sampai akhir. Masih jemaat saja naikkan pujiannya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Pegang rumah tangga kami Tuhan. Pegang keluarga kami, pegang pekerjaan kami, ekonomi kami serahkan ke dalam tangan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Haleluya Yesus. Sampai akhir hidupku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang mau khusus ditumpangin tangan oleh hamba-hamba Tuhan, didoakan secara khusus, engkau boleh maju ke depan, tidak usah lihat kiri kanan, engkau maju ke depan, serahkan seluruh persoalanmu kepada Tuhan. Jemaat yang lain boleh naikkan pujian nih. Amin. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Nanti hamba-hamba Tuhan bisa bantu doakan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang Memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Sekali lagi, tangan kuat. Nanti Bapak Daniel Sutopo pimpin kita dalam. Selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Bapak Daniel Sutopo. Yesus, Ku perlu kasih-Mu, dan ku perlu kuasa-Mu
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini, saat ini, jam ini, Engkau memperingatkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ajari kami selalu taat kepadamu Tuhan. Dan karya-karyamu nyata di dalam hidupku ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi yang berserah pada sore hari ini. Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu sanggup membalikkan keadaan yang sakit Tuhan. Keadaan yang menyakiti hati ini Tuhan. Haleluya. Hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Tapi Engkau kerjakan ya Tuhan. Engkau nyata kerjakan bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bersyukur Yesus. Semua hanya karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu menjadikan damai hati ini. Sukacita hati ini Tuhan. Sejahtera hati ini. Ajari kami selalu berserah kepada-Mu Tuhan. Dan lepaskan Tuhan. Kuasa-Mu membalikkan dari hati-hati yang kotor menjadi hati yang bersih. Kami yang banyak berbicara hal yang tidak berkenan kepada-Mu, terbalikkan menjadi penuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau berkarya di setiap hati kami, berkarya di pikiran kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang berkarya di setiap hati kami. Perbaharui hidup ini Tuhan. Biarlah kami ada sukacita senantiasa. Lepaskan segala kekhawatiran, lepaskan segala sakit penyakit, lepaskan dari hati kedengkian, dari sakit ini Tuhan, luka hati ini Tuhan. Haleluya. Segala kepahitan lepaskan. Dan Tuhan berkuasa membalikkan keadaan itu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang berkarya di setiap hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita boleh diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan kesempatan pada sore hari ini Bapak Ibu juga akan diberikan amplop untuk acara ulang tahun gereja kita yang akan kita adakan pada bulan Agustus yang akan datang. Persembahan dijalankan 2 kali. Yang pertama nanti oleh petugas, yang kedua Bapak Ibu bisa membawa maju ke depan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau saat petang hari ini kami boleh ada di tempat ini karena kasih-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas setiap firman-Mu yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan. Biarkan kami menjadi anak-anak-Mu taat Tuhan. Sebagian kami Tuhan, jemaat-Mu Bapa saat ini memberikan korban persembahan Tuhan, baik yang pertama, kedua, bahkan yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyucikan setiap korban persembahan kami Tuhan, sehingga korban ini dapat menjadi pendukung pelayanan tempat ini, memperluas kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan setiap kekurangan kami Tuhan, tapi kami mau memberikan setiap korban persembahan kami dengan ucapan syukur. Karena ini bentuk kami ucap syukur pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap apa yang dikerjakan anak-anak-Mu Tuhan. Baik pekerjaannya, usahanya, apapun yang dikerjakan kami yakin dan percaya Engkau pasti buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk korban persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan memperhatikan untuk warta sepekan. Multimedia kami persilahkan. Warta sepekan Mahanaim Rembang. Senin sampai Sabtu doa pagi jam 4:30. Ibadah cabang hari Senin, Ngerandu jam 5 sore, Gunung Wetan jam 6 sore. Wanita Tabita hari Selasa pukul 4 sore. Men of Mahanaim setiap Selasa pukul 6 sore, minggu kedua dan minggu keempat. Hari Rabu persekutuan doa cabang Randu dan ke Gunung Wetan dimulai jam 6 sore. Bible Study Kamis jam 5 sore. Fellowship Pelayan Bani Asaf setiap Jumat jam 6 sore. Efratatin setiap Sabtu jam 5 sore. Ibadah Raya Minggu pagi jam 6 pagi dan Minggu sore jam 4 sore. Star Kids Minggu jam 8 pagi. Mari bergabung bersama kami di komunitas Mahanaim atau KAUM. Silakan menghubungi Tante Yulin. Pemuda-pemudi, mari bergabung bersama kami di MYC, Mahanaim Youth Community. Silakan menghubungi Miss Jenny. Bagi Anda yang berminat untuk belajar musik, silakan bergabung di MMC. Silakan menghubungi Bapak Rudi. Selalu follow, subscribe, and like setiap media sosial kami dan jangan lupa dengarkan radio Suara Mahanaim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, jadwal ibadah sudah kembali seperti biasa. Bapak Ibu bisa mengikuti dan ada pengumuman tambahan. Setelah ibadah ini sore, pelayan Bani Asaf, wanita Tabita juga Men of Mahanaim tinggal untuk latihan kor gabungan yang akan kita bawakan nanti di acara HUT gereja kita di bulan Agustus. Ya, sekali lagi setelah ibadah ini pelayan Bani Asaf, wanita Tabita dan Men of Mahanaim tinggal untuk latihan kor gabungan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kita semua boleh mengikuti setiap acara ibadah yang kita laksanakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Ku ada hari ini karena Tuhan baik. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Ibu Gembala akan tutup dalam doa. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan
Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu yang sudah memberkati kepada kami. Tatkala kami memuji-muji namamu, kami boleh rasakan hadiratmu. Tatkala kami mendengar firman-Mu, firman-Mu meneguhkan kepada kami untuk kami menjadi murid yang kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Ajar kami berserah kepadamu, ajar kami taat kepada setiap perintah-perintah-Mu. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini, Tuhan berkati mereka semua dengan berkat-berkat-Mu. Begitu juga kami yang beribadah kepadamu, kami yakin kami memiliki janji ibadah di mana Tuhan berkati roti yang menjadi makanan kami, air yang menjadi minuman kami, bahkan segala penyakit Tuhan lalukan dari kami. Kesempatan ini kami berdoa buat Bapak David Diong yang akan menjalani operasi jantung. Marilah Engkau jamah dia pakai dokter yang menanganinya supaya dapat menanganinya dengan baik. Begitu juga Bapak Rukin, Tuhan Engkau jamah dia, Engkau sembuhkan dengan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, bubuhi berkat ke atasnya. Hentar sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kasih sayang yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini, besok, lusa, sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.